Bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda mempunyai cerita sejarah tersendiri. Tak terkecuali di bekas bangunan pabrik belerang di Desa Wanajaya, Kecamatan Wanaraja, Garut, Jawa Barat. Bangunan ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1900 dan digunakan untuk mengolah endapan belerang dari Gunung Tangkuban Perahu, Kawah Putih, dan juga Gunung Talaga Bodas. Sejak dahulu, pabrik ini sudah menjadi incaran dari berbagai kalangan untuk dapat menguasai pabrik secara utuh. Selain karena asetnya yang luar biasa, pabrik ini juga merupakan salah satu pabrik terbesar di zamannya. Kali ini saya sudah berada di alun-alun kota Garut yang berjarak sekitar 16 km dari bekas pabrik belerang yang menjadi tempat penelusuran saya kali ini. Pabrik ini merupakan salah satu peninggalan kolonial yang begitu banyak menyimpan aura mistis akibat banyak korban jiwa yang tewas di masa lalu. Bagaimana cerita selengkapnya? Bersama saya Nisha Sylvia, ikuti terus penelusuran saya. Pabrik belerang tua ini sudah tak lagi aktif sejak 6 tahun yang lalu. Kondisinya yang tak terawat membuat tempat ini terlihat semakin angker. Saat pabrik ini masih beroperasi, gangguan gaib kerap terjadi di tempat ini. Banyak dari karyawan pabrik yang tidak kerasan karena mengalami banyak gangguan. Selain gangguan, mitos pun juga tersebar di telinga warga. Salah satunya adalah adanya harta karun yang terpendam di bekas pabrik ini. Robi, salah satu mantan pegawai yang bertugas sebagai keamanan, sering menemukan hal-hal aneh yang di luar logika. Ketika berkeliling, saya mendengar suatu tangisan itu. Tangisannya cukup terdengar keras, namun seperti orang kesakitan, seperti kayak disiksa. Dari situ saya mencoba untuk mencari tahu dari mana asal tangisan itu berada. Setelah itu saya melihat di sebelah gedung yang cerobong itu. Assalamualaikum. Maaf, saya tidak bermaksud mengganggu. Saya cuma melaksanakan tugas saja. Saya di situ kembali lagi kepada Yang Maha Kuasa. Tak hanya suara-suara saja yang terdengar di areal bekas pabrik ini, tetapi gangguan di pos jaga pun terjadi. Waktu saya tidur, sekitar jam 11:30, saya tidur sama teman berdua sekamar. Yang teman saya yang tidur menengok ke sebelah kiri, kalau saya melihat ke atas. Dari situ saya merasakan seperti ada pelayan usapan rambut pada rambut saya, usapan tangan. Kirain saya itu teman saya. Pas saya lihat, teman saya lagi pulas tertidur. Bah. Non, gua ngodakeun teh. Maksudna maksudna eta musab-musab? Euy, kita perasaan di dinya meureun. Adi kan rambut musab-musab tadi. Bayangan hungkul eta. Hayalan di dinya hungkul meureun geus sare deui mah bener sarekeun mah. Heeh, engke ngobrol mah lila keneh itu sajam deui, Bro. Sare. Enggak, Saya di situ mulai merasakan istilahnya hawa dingin. Mungkin itu dari penunggu di situ. Saat melaksanakan tugasnya untuk berkeliling, Robi kerap kali mengalami hal-hal gaib seperti ada yang meniup di bagian telinganya. Tiupan, seperti suara-suara, ada suara orang nangis, orang seperti kesakitan. Terkadang gangguan makhluk di tempat ini juga hendak sampai mencelakakan. Ke belakang mau cari angin, di situ kirain saya
kayak dilempar gitu, kayak dijorokin. Dia melihat kanan kiri, ternyata nggak ada siapa-siapa di situ. Cuma dia merasakan ketakutan juga. Kini saya penasaran terhadap sejarah dari bangunan ini. Apakah ada kaitannya dengan gangguan-gangguan gaib saat ini dengan kejadian masa silam? Saya pun menemui salah seorang mantan pengurus di pabrik ini, yaitu Pak Mulyanto. Pak Mulyanto, kan Bapak ini sebagai pengurus dari bangunan pabrik belerang ini ya Pak ya? Kalau boleh saya tahu cerita di balik atau sejarah berdirinya bangunan ini bagaimana Pak? Pabrik ini didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1900, berproduksi di bidang suapur, yaitu serpuk belerang, sampai 1943 terjadi perebutan antara pemerintah Belanda dengan Jepang. Di situ banyak yang korban akibat perebutan kekuasaan. Jepang ingin menguasai pabrik ini. Berhubung 1945 merdeka, tanah ini, pabrik ini terlantar, langsung dikuasai oleh pemerintah daerah, yaitu Provinsi Jawa Barat. Berhubung masih menyimpan sisa-sisa produksi yang nilainya cukup tinggi, yang akhirnya dikelola kembali sampai tahun 1965 terjadi lagi pertikaian G30 SPKI yang akhirnya seperti bangunan-bangunan ini rusak. Itu dirusak karena dirusak. G30 SPKI. Iya. Setelah mendapat informasi, saya mencoba ingin melakukan pendeteksian dan juga berinteraksi dengan makhluk yang ada di tempat ini. Terus bagaimana cerita selanjutnya? Tetap di Dua Dunia. Mendengar ragam gangguan gaib di bekas pabrik belerang ini membuat saya merasa tertantang untuk membuktikan keberadaan makhluk lain di tempat ini. Rekan indigo saya, Sofi, akan membantu saya untuk merasakan dan memberi gambaran sosok makhluk yang ada di sini. Untuk dapat memvisualisasikannya, saya ditemani Rio, seseorang yang ahli di bidang sketsa. Tadi sih dia itu yang di pintu yang itu ya. Yang tadi ada kayak gitu ya. Sebelah situ, nggak kelihatannya. Pada daun itu dari sebelah sini itu daun sosok. Di sini sosok wanita ya. Tuh. Lagi ngeliat ya? Iya. Jadi posisinya lagi ngeliat ke kita, cuman mukanya aja sebelah gitu sih ngeliatin ke kita terus. Oh iya, kayak agak tua ya? Fokusin. Iya agak tua, fokus terus. Nah itu. Iya, rambutnya putih terus. Dia kayak lagi ngeliat kesini sih. Iya, jadi cuma ngebalik doang, minggir tapi ngebalik. Misi dulu mas. Tingginya hampir sama kayak kita gitu, hampir sama kayak aku. Tapi agak lebih dari sedikit. Terus nah dia mulai jalan. Jalan. Aku nggak tahu sih di bawahnya pakai apa, cuman kayak pakai apa sih, baju kayak bus gini, cuman kayak agak gombrong gitu. Gombrong. Ke bawahnya itu dia pakai kayak samping gitu. Matanya coba lihat tuh. Sudah dia bawa apa? Enggak ngeliat bawahnya. Di bawahnya sebelah kanan. Enggak kelihatan kok ini. Kayak tikar gitu ya, tikar gulung gitu. Yang zaman dulu tikar gulung gitu dibawa. Rambutnya panjang dia. Terus kayak rambutnya tuh nggak lurus, maksudnya nggak lurus, tapi kayak agak menggumpal di atas, kayak berantakan. Tapi
Sofi bisa bantu biar Kang Rio bisa mencoba memvisualisasikannya. Yang nenek yang pertama tadi. Yang nenek ini. Ya ini emang sosoknya emang kayak gini, cuman kan minggir. Oh iya minggir. Iya minggir. Jadi badannya ngadap ke sana, tapi mukanya ke pinggir. Iya. Mungkin di atas dan tikar gitu, tikar zaman dulu. Jadi nggak terlalu kelihatan sih sama aku yang tikar. Mirip Pop. Iya. Cuman ininya dagunya di bungkuk. Mukanya tuh mengkerut. Tapi kita mungkin akan coba lagi ya untuk berinteraksi atau bisa melihat makhluk-makhluk yang ada di sini. Iya, di sebelah mana Sof? Yang tadi aja yang di sebelah situ kan ada dekat wanita tadi. Saya dan Sofi mencoba mendeskripsikan makhluk ini kepada Mas Rio agar dapat divisualisasikan. Di pinggirnya ya? Coba fokus. Sebelah sini kan? Iya. Kalau itu sih aku ngeliat di sini tuh yang tadi yang ada sosok yang di pinggir nenek ini. Aku ngeliat di situ ada kayak yang bertaring, jadi kayak badannya tuh berlumut gitu, berlumut. Cuman rambutnya tuh emang panjang banget, bangetnya tuh sampai ngelilingin pohon ini, panjangnya, rambut panjang itunya. Tapi sosok makhluknya nggak tahu sih ini apa. Belum jelas. Iya, baru ngeliat juga sosok makhluk yang kayak gini. Bertaringnya tuh panjang juga, matanya merah. Cuman emang berkumis gitu, berkumis tipis. Ini gimana sosoknya? Kalau mukanya sih, ya bertaring sampai segini mas. Apa namanya? Sedada. Mukanya gimana Pak? Kalau muka nggak hampir sama kayak ini. Iya jadi berlumut gitu kayak nggak jelas itu loh mukanya. Kenapa? Matanya tajam banget, merah, bulat banget matanya. Bibirnya juga agak mangap nih, agak gede gitu. Jadi dia tadi lagi gini ya, kayak mangap juga ras taringnya. Di sini mana? Ini habis ini. Ya baik tuh laki itu ya. Laki itu baik. Itu dicolok kaki. Jangan sempron. Nah Sofi, Kalia ini tadi hasil visualisasi dari apa yang kita coba lihat dan memang kurang lebih sih seperti ini ya, dari postur tubuhnya juga. Ini masuk kategori jin atau gimana sih? Ini lebih ke siluman. Ya. Baik Sofi, terima kasih sudah membantu saya untuk mendeteksi dan merasakan aura yang ada di sini, dan Kang Ria terima kasih juga sudah membantu memvisualisasikan makhluk-makhluk yang di sini. Sekarang kita coba keluar yuk. Setelah mencoba mendeteksi makhluk-makhluk yang ada di tempat ini, saatnya saya dan Kang Aar melakukan mediumisasi. Banyak informasi yang ingin saya dapatkan dari tempat ini. Makhluk ini sangat susah sekali untuk diajak berkomunikasi. Ia tampak begitu liar. Sofi, ya. Mengganggu tempat lain. Anda siapa yang masuk ke tubuh ini?
Aing. Duga. Aing mentang hiji ti bangsa sia. Nggak bisa gitulah. Aing rek nurut ka sia. Didanget ayeuna nepi. Cok kira nanya tuh bisa meli informasi anjeun keluar. Secara tiba-tiba, makhluk ini menyerang salah satu dari kami. Tadi ketika saya nanya dengan cara apa makhluk ini memangsa korban, lalu makhluk ini menyerang salah satu dari tim dunia sendiri. Takut membahayakan, akhirnya makhluk ini disadarkan Kang Aar. Karena masih kurangnya informasi yang kami dapatkan, mediumisasi berlanjut lagi. Ya, kami kan datang ke sini ingin mencari informasi tentang sejarah dari pabrik belerang ini. Anda tahu? Ya, tapi sebelumnya saya ingin tahu nih sosok Anda ini seperti apa? Perempuan seperti itu? Iya. Punya nama? Anda penunggu dari yang sebelah mana? Perlahan, makhluk ini mau bercerita kepada kami. Dari pabrik ini dibangun atau bagaimana? Lalu katanya di tempat pabrik ini dulunya sering terjadi gangguan aktivitas dari makhluk-makhluk subangsanda. Benar? Yang kakak aing misinya. Belum merasa aing. Saya kaget, bukan takut. Dulu katanya di sini juga ada semacam pertikaian. Itu ceritanya bagaimana sih? Memang benar atau gimana? Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Dalam manusia neraka. Serakah gimana maksudnya? Bahaya. Di hubung-hubung hayang boga kekawasan. Itu yang bertikai antar mana? Tilo. Apa tuh? Bangsa. Maneh. Anu dianiaya. Ku bangsa dengan apa? Ini bangsa dari luar. Lalu satu lagi? Bangsa dengan dua nusa izin dari tidak nyiksa ke bangsa mana. Cara penyiksaannya seperti apa ya? Dia nggak mau. Apa nayangnya mana? Ya nggak, ceritain aja. Tiba-tiba, dua mediator kami sudah hilang kesadaran. Suasana begitu kacau tak terkendali. Mau apa makhluk-makhluk ini? Dapatkah Kang Aar menenangkan makhluk-makhluk ini? Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Kami mencoba fokus kepada dua makhluk yang membuat kegaduhan ini. Satu mediator coba dikembalikan kesadarannya. Iya. Bawa. Kedua makhluk ini terlihat seperti sedang memeragakan tindak penganiayaan. Ada apa sebenarnya ini?
betul na getih. Getih ngecak di wilayah. Maka jadi balad aing. Setelah kami mendapatkan informasi, kedua mediator ini dikembalikan kesadarannya oleh Kang Aar. Melihat kuatnya energi di bekas pabrik belerang ini, Kang Aar pun mengajak saya untuk mencoba menarik sebuah benda pusaka. Saya pun harus berkonsentrasi. Tiba-tiba, ada satu mediator yang begitu tak terkendali. Ia langsung masuk ke dalam kolam kecil di depan saya. Dia ingin sama kamu itu, ambil. Ambil. Enggak, ambil aja. Ambil. Coklat Paji. Paji coklat. Dekat. Awas Paji, awas. Nasa disangka enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang di ini apa? Iya, ambil aja nih. Awas tong lihat terus. Enggak antap. Nesa binti siapa Nesa? Bapak. Kita sambil. Setelah diperhatikan, ada sesuatu terselip di antara mulut mediator ini. Benda apakah itu? Ini. Bah, cai bah. Karena alhamdulillah tadi kita ketika mencoba melakukan penarikan benda pusaka yang dibantu oleh mediator, akhirnya kita mendapatkan salah satu benda pusaka yang berada di pabrik ini ya. Ini sebenarnya benda apa sih, Kang? Ini memang kalau sepintas saya lihat seperti taring gitu, iya, seperti gigi taring. Gitu. Tapi ini memang milik siapa, Kang? Ya itu wallahu alam gitu ya. Yang mana memang tadi kita coba mediasi di sini dan Mbak Nesa pun juga yang melakukannya sebagaimana tadi arah-arah petunjuk yang didapat sama Nesa sendiri. Itu dengan terus kita pembelajaran ke fokus gitu kan. Itu atau ke tingkat kehusuan, insya Allah nanti kita bisa dibukakan pintu daripada tabir kegaiban, insya Allah. Gitu. Ini mau dicoba dibalikan lagi atau gimana? Ya silakan, mau dibalikan lagi. Gimana? Nggak apa-apa. Coba.